Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Simla Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berbagi cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia ya guys. Berita yang pertama adalah kasihan 3 TKW tak terima uang selama 3 tahun. Akhirnya melaporkan majikannya dan meminta ganti rugi 1 juta NT. Diliput dari Detik BMI.com, 3 pekerja migran Indonesia atau BMI yang bekerja di pabrik komponen elektronik di wilayah Sulin, Taiwan, hampir 3 tahun bekerja belum pernah menerima uang lembur. Perkara tersebut akhirnya dilaporkan ke Depnaker New Taipei City oleh salah satu BMI yang baru bekerja 2 bulan di situ. Setelah melalui mediasi antara majikan dan pekerja, sidang pada hari Senin memutuskan majikan selain harus membayar gaji ketika BMI tersebut, juga harus membayar uang lembur sesuai dengan masa kerja masing-masing, dengan perincian yang paling lama bekerja senilai 360.000 NT, yang kedua adalah 354.000 NT. Sementara yang baru bekerja 2 bulan senilai 50.000 NT. Seperti dilansir media lokal UD 10 Januari, atas laporan dari Depnaker New Taipei City hari ini, Senin, kantor Kejaksaan Taipei mengadakan sidang terhadap majikan bermarga uang yang telah terbukti mengeksploitasi pekerja migran dengan tuntutan atas pelanggaran undang-undang tindak pidana perdagangan manusia. Majikan harus membayar semua uang lembur kepada ketiga BMI tersebut. Dalam persidangan, jaksa membacakan dakwaan kepada majikan bahwa di samping memperkerjakan BMI sebagai karyawan pabrik, majikan sengaja menggunakan kelemahan ketika BMI tersebut yang tidak pandai berbahasa, serta tidak mengenal tata cara kehidupan di Taiwan. Masih menurut keterangan jaksa, selain itu majikan memaksa mereka untuk mengerjakan pekerjaan di selain pabrik, juga membantu membersihkan tempat-tempat lainnya. Setiap hari bekerja dari pukul 6 pagi hingga jam 8.30 malam, sementara hari libur bekerja mulai jam 6 pagi hingga jam 5.30 sore. Sedangkan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, mereka hanya diberi uang 8.900 NT untuk persediaan selama 3 bulan. Sementara sisa uang gaji lainnya ditahan oleh pabrik. Mereka juga dilarang keluar. Setiap 2 bulan sekali diperkenankan menelpon keluarganya dengan menggunakan kartu telepon yang dibelinya sendiri. Selain tidak menerima uang gaji, selama ini mereka juga tidak ada libur. Majikan menyimpan semua dokumen seperti paspor, ARC, kartu askes, serta HP juga disita. Bahkan gaji setiap bulannya ditahan oleh pabrik, sehingga mereka tidak bisa mengirim uang ke keluarganya. Jadi kronologinya begini guys ya, ini ada 3 orang TKW yang bekerja di salah satu pabrik elektronik di Taiwan ya, tepatnya di Sulin. Dan ketiganya ini dia itu tidak menerima gaji guys selama 3 tahun. Selain tidak menerima gaji, mereka bertiga ini juga tidak pernah dikasih libur guys ya. Jadi kalau Sabtu Minggu yang harusnya pabrik itu libur, mereka juga tetap bekerja guys. Dan setiap harinya itu ada lembur guys. Jadi setiap harinya itu mereka bekerja dari jam 6 pagi sampai jam setengah 9 ya, sampai jam setengah 9 malam. Dan itu udah termasuk lembur karena untuk di Taiwan sendiri adalah kalau bekerja di pabrik itu hanya 8 jam. Jadi kita bekerja itu dari jam 8 sampai jam 5 sore biasanya seperti itu. Bahkan di hari Sabtu dan Minggu pun mereka tetap harus bekerja guys. Dan mereka bertiga ini tidak hanya bekerja di pabrik saja. Jadi mereka itu juga dipekerjakan di tempat lain seperti beres-beres pekarangan atau mungkin ya pokoknya tidak cuma di pabrik. Mereka itu dipekerjakan di tempat lain juga begitu guys. Mereka itu tidak bisa kemana-mana guys karena untuk dokumen sendiri itu disita sama majikan. Gak cuma dokumen guys, bahkan HP pun disita sama majikan. Jadi kalau misalkan mau telepon ke rumah itu hanya dikasih HP-nya itu hanya dikasih 2 bulan sekali untuk telepon rumah dan itu pun kartunya beli sendiri gitu. Jadi ketiga TKW ini memang baru bekerja ke Taiwan guys.
dan mungkin bingung ya mau mengadu kemana karena memang HP tidak punya, tidak ada begitu, dan gaji pun disita gitu kan, ARC, dokumen paspor itu semua disita, sehingga dia itu tidak bisa kemana-mana guys. Dan kurang tahu apakah mesnya itu dikunci atau gimana, juga kurang tahu kenapa sih dia nggak kabur gitu, yang anehnya di situ. Nah akhirnya ada datang satu pekerja baru dan dia itu udah ex Taiwan guys, sehingga mungkin dia lebih tahu begitu kan. Akhirnya setelah bekerja 2 bulan dia merasa kok aneh gitu, kenapa gajinya nggak dikasih gitu, kenapa semua dokumen HP tidak dikasih. Akhirnya karena dia udah ex Taiwan sehingga dia ada keberanian ya guys, ada keberanian untuk melapor ke Dipnaker, dan alhamdulillah langsung ditindaklanjuti dan akhirnya si majikan disidang guys. Dan setelah mediasi dan ada kesepakatan, akhirnya si majikan bersedia untuk mengganti rugi sebesar 1 juta NT dolar guys. Karena mereka bertiga ini sudah dipekerjakan tidak sesuai job guys ya, tidak sesuai job. Harusnya itu kan Sabtu Minggu itu kan libur, mereka juga tidak dikasih libur. Terus bekerja itu dari jam 6 pagi sampai setengah 9 itu setiap hari guys, setiap hari. Bahkan untuk dokumen, HP, itu ARC semua itu disita guys. Dan mereka tidak bisa kirim uang ke Indonesia selama 3 tahun, bayangkan guys. Dan untuk makan pun mereka hanya dijatah 8.900 per 3 bulan. Bayangkan guys, jadi kasihan sekali. Kurang tahu apakah mereka bertiga ini terkekang atau diancam, juga tidak tahu kenapa sampai bertahan selama 3 tahun di situ guys. Ya aneh banget sebetulnya ya. Ya untung aja ada pekerja baru ini ya yang berani melaporkan, sehingga mereka bertiga langsung bisa ditolong begitu guys. Kasihan sekali, kita nggak bisa ngebayangin ya, selama 3 tahun nggak bisa kirim uang ke rumah, semua disita, dokumen ARC, bahkan HP pun tidak diperbolehkan untuk memegang guys. Hanya dikasih HP itu kalau 2 bulan sekali untuk telepon rumah. Jadi ini kasihan sekali ya Allah, tapi alhamdulillah sih sekarang sudah mendapat pertolongan dan sudah mendapat haknya ya, sudah mendapat ganti rugi sebesar 1 juta. Tapi aku pikir kalau 1 juta itu ya terlalu sedikit lah. Kita bayangin aja selama 3 tahun ya, dia itu lembur terus loh guys, jadi lembur terus, bahkan hari Sabtu Minggu pun kerja, jadi kasihan banget ya. Kita doakan ya semoga saja prosesnya cepat selesai dan bisa mendapatkan hak-haknya ya guys. Nah ini pelajaran bagi teman-teman ya guys yang bekerja di entah itu di pabrik atau di rumah tangga ya, kalau misalkan ada sesuatu yang kurang pas atau mungkin kurang wajar, apabila mungkin ARC HP itu tidak dikasih, kalian langsung telepon saja ke agensi guys. Kalau nggak ke agensi ya ke itu tadi 1955 atau ke tempat pengaduan terdekat ya guys. Jadi kenapa sih saya tuh setiap kali bikin video saya selalu memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi, supaya teman-teman kalau misalkan ada masalah ya, ada sesuatu masalah itu langsung bisa telepon ke situ. Jangan nunggu guys ya, jangan berlarut-larut. Karena apa? Kalau kita diam saja mereka itu akan melonjak guys ya. Jadi ini kita harus smart, harus be smart. Jangan bodoh. Kalau misalkan kita benar ya itu jangan takut. Begitu guys. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama, semoga saja ini bisa menjadi akan pelajaran buat kita semua. Kalau misalkan kita benar dimanapun, kita tidak usah takut. Dan apabila ada masalah segeralah menelpon tempat pengaduan yang bisa dihubungi begitu guys. Jangan menunggu ya. Nah kita berdoa ya guys untuk semua TKI dan TKW di seluruh dunia, semoga saja bisa mendapatkan majikan yang baik ya. Semoga saja bisa sukses dan semoga saja tidak ada masalah-masalah seperti ini lagi ya. Ya ini ada himbauan bagi teman-teman khususnya di Taiwan ya yang ingin pulang cuti ke Indonesia. Diberlakukan dari kemarin ya, yang teman-teman yang ingin pulang cuti ke Indonesia itu tidak bisa masuk ke Taiwan lagi. Dan peraturan ini belum tahu sampai kapan ya, sampai mungkin ya sampai kondisinya kondusif lah ya. Kita tahu bahwa sekarang lagi ada itu ya. Sehingga bagi teman-teman yang ingin cuti pulang ke Indonesia untuk di cancel dulu atau diundur, daripada nanti setelah pulang ke Indonesia tidak bisa masuk ke Taiwan lagi. Ini perhatian bagi teman-teman ya. Jadi ini semua ya, mungkin kemarin-kemarin ini masih ada yang tanya, masih ada yang ragu, tapi ini surat resmi ya. Jadi surat edaran resmi udah keluar semalam. Dan di televisi juga sudah ada laporan, sudah ada informasi ini bahwa bagi TKI atau TKW yang pulang ke Indonesia cuti ya, ini khusus yang cuti ya,
Kalau mungkin untuk pulang seterusnya mungkin nggak ada masalah, tapi yang untuk cuti itu tidak bisa masuk ke Taiwan lagi. Dan bagi yang di rumah, yang di PT yang ingin terbang ke Taiwan untuk sementara waktu ini memang di stop dulu ya. Jadi tidak bisa terbang untuk beberapa bulan terakhir ini. Mungkin ya itu tadi, mungkin harus menunggu kondisinya kondusif dulu. Jadi bersabar bagi teman-teman yang masih berada di PT ya guys. Ya bersabar, karena kita tahulah keadaannya lagi tidak stabil lagi seperti ini. Ya untuk kebaikan bersama begitu. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.